Hai, ini Stanley. Jadi hari ini saya akan jelasin sekilas tentang apa yang perlu kamu ketahui tentang saham. Jadi kamu bisa fokus dulu ya. Ini. Pertama, untuk meeting agenda kita ini adalah mengenal tujuan investasi. Kamu perlu tahu dulu, apa aja tujuan investasi. Pertama itu adalah melawan inflasi. Kamu tanya, kita harus melawan inflasi tersebut. Dengan cara apa? Melalui investasi. Dan tujuan investasi ada dua. Salah satunya adalah preservasi kekayaan ataupun menjaga kekayaan kamu saat ini, dan juga melipat gandakan kekayaan. Nah, untuk melakukan preservasi kekayaan, itu kamu bisa investasi di beberapa instrumen. Contoh, obligasi negara, entah itu FR, ataupun kamu bisa investasi di surat utang negara yang retail, bisa juga investasi ke emas untuk hedging, dan masih ada tipe lainnya juga. Dan untuk melipat ganda kekayaan, itu biasanya tuh investasi di apa? Salah satunya saham, dan juga bisa kripto, ataupun investasi lainnya. Dan ketiga adalah untuk mendapatkan sumber pendapatan selain dari gaji kamu, kalau kamu masih kerja. Dan ataupun kalau kamu sekarang punya bisnis, kamu bisa perluaskan lagi income source kamu, selain dari hasil gaji bisnis dan dividennya. Nah, seperti quotes Warren Buffett ya, if you don't find a way to make money while asleep, you will work until you die. Jadi kamu harus cari cara untuk biarkan uang kamu itu bekerja saat kamu tidur. Kamu pasti pernah mendengar istilah tersebut lah ya. Jadi kamu harus cari cara untuk membuat uang kamu itu bekerja. Dan selanjutnya apa? Kamu harus paham tentang saham. Apa itu konsepnya? Saham secara simpelnya adalah beli kepemilikan dari suatu bisnis. Itu yang perlu kamu perhatikan dulu. Kamu membeli bisnis. Jadi bukan cuma sekilas lihat trading chart-nya, angka-angka tersebut, jual beli. Dan selanjutnya adalah kamu harus paham dengan compound interest. Itu adalah BBCA. Sekarang kalau untuk harga BBCA per hari ini, saya buat videonya, itu sekitaran 10.000 per lembar. Nah, jadi saya bulatin aja langsung 10.000. Dan untuk 5 tahun sebelumnya, saya tarik data lagi, itu compound annual growth rate-nya itu sekitar 10,8%. Kita bulatkan aja jadi 10% ya. Nah, jadi kita ambil hasil perhitungan nih. Asumsi kita 1 juta per bulan taruh aja di investasi BBCA ini. Dalam jangka waktu 20 tahun, itu hasil investasinya bisa 760 juta. 3 kali dari kamu untuk tabung aja. Lihat tuh, selisihnya segitu banyak. Tapi kamu ingat, sekarang yang aku tampilkan ini tidak menjamin hasil kedepannya bakalan sama. Karena kalau untuk saham, itu kan fluktuatif. Jika suatu saat BBCA itu pergantian manajemennya, direksinya, dan juga komisaris, bisa aja cara mereka memanage satu perusahaannya mungkin menjadi lebih turun. Nah, jadi kamu harus ingat, ini bukan ajakan kamu harus wajib beli BBCA aja. Jadi kamu harus pelajarin dulu masing-masing saham itu, masing-masing bisnisnya. Konsep bisnis itu bagaimana, lalu pelajarin laporan keuangan, lalu pelajarin juga cara teknikalnya. Dan kemudian, secara umum, kamu bisa susun portofolio saham kamu jadi dua aja, simpelnya. Dari growth, dan cyclical, dan core and stable. Maksudnya apa? Kalau saya pribadi, saya tuh mungkin sekitar 70% saham saya tipenya itu yang stable ataupun stabil. Terutama macam big banks. Ataupun ya, kamu bisa panggil blue chip lah ya. Tapi saya fokusnya di sektor perbankan. Kalau untuk di saham yang stabil ini ya. Dan selanjutnya ada di saham yang growth. Artinya apa? Kemungkinan kenaikan harga saham ini akan lebih laju.
Artinya apa? Market kapitalisasi saham yang biasa di growth ini akan lebih kecil dibanding para blue chips ini, ataupun core and stable stocks. Nah, selanjutnya kamu tanya, beli saham ini di mana? Kamu bisa beli di sekuritas, kamu ada bank mungkin BCA, Mandiri, masing-masing bank ada sekuritasnya, bisa beli di sana. Kalau saya pribadi itu saya beli di Ajaib. Itu nanti kamu bisa cek link di deskripsi. Itu ada kode referralnya, kamu bisa pakai untuk bisa dapat saham gratis ya. Dan selanjutnya adalah sekilas strategi dari saya. Ini kamu bisa fokus dulu. Kamu sekarang tanya nih, kira-kira untuk kamu itu bagusnya investasi saham, bagaimana portofolionya? Mau 100% ke di stable stock, ataupun di saham yang stabil, atau kamu lebih mungkin tingkatin resiko kamu untuk fokus di stok yang bisa perkembangannya akan jauh lebih laju. Nah, kamu harus tahu dulu, sekarang kamu kerjanya apa? Kalau kamu kerjaannya itu pegawai kantoran, setiap bulan terima gaji yang stabil, nah, artinya kan penghasilan kamu itu kan stabil terus nih. Jadi bagaikan garis lurus. Investasi kamu itu yang harus variable ataupun growth. Kemudian, kalau kamu kerjanya itu seperti mungkin freelancer, ataupun kerja sebagai pegawai project, atau wirausaha, yang mungkin seperti saya, penghasilan per bulannya kan tidak stabil ya. Dalam arti ada bulan yang lagi bagus, naik, ada juga bulan yang mungkin agak turun. Itu saya cenderung lebih fokus di saham yang stabil. Itulah kenapa saya bilang tadi, portofolio saham saya tuh mayoritas 70% ke atas itu stable stock. Karena itu sesuai dengan karakteristik kerjaan saya. Dan untuk terakhir, kalau bisa tuh kamu investasi saham, itu konsentrasi fokus di 1-5 emiten aja. Jangan kamu sebar sebanyak mungkin.